Ini juga sangat tidak lazim, bahkan tidak legal juga di Indonesia, yaitu aborsi. Di Prancis, aborsi itu legal dan bahkan bisa dibiayai oleh asuransi sosial atau asuransi pemerintah dengan catatan Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Comment ça va les amis? Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan cerita sedikit mengenai beberapa hal yang lazim di Prancis tapi tidak lazim atau bahkan tidak boleh di Indonesia ya. Mari kita mulai sekarang. Yang pertama itu adalah memanggil nama ke orang yang lebih tua. Seperti yang les amis atau teman-teman ketahui, kalau di Indonesia kita manggil ke orang yang lebih tua kan ada title-nya istilahnya ya. Dengan mbak, kakak, teteh, mas, ibu, bapak, om, tante, sederetan lah istilahnya ya, tergantung ke siapa kita bicara. Tapi kalau di Prancis itu panggil nama saja itu bisa. Jadi misalnya nih ya, saya manggil ke ibu dan bapak mertua saya ya dengan nama saja. Samuel juga sempat waktu itu salah manggil ke ibu saya yang orang Indonesia asli dengan nama saja, dan waktu itu ibu saya kaget banget. Ketika saya kasih tahu nih jangan panggil nama tapi panggilnya mama, Samuel agak kaget sedikit dan dia bilang, "Kenapa mama? Beliau kan bukan ibu saya." Jadi ya memang beda budaya aja, bukan berarti Samuel tidak menghormati ibu mertuanya gitu loh. Jadi ya di sini ada beberapa hal lain yang bisa digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih kita hormati istilahnya, yaitu dengan kata ganti orang kedua. Jadi kalau di bahasa Inggris kata ganti orang kedua itu kan ada you, atau kalau di bahasa Indonesia kamu, anda, lu. Nah kalau di Prancis kita ada istilahnya vous atau tu. Jadi kalau tu itu ke orang yang sudah lebih akrab, tapi kalau vous itu biasanya ke orang yang lebih kita hormati. Bisa jadi lebih tua, bisa jadi bos. Sebenarnya kompleks sekali ya, kapan harus bilang vous, kapan harus bilang tu. Bahkan beberapa orang Prancis pun masih kayak galau gitu, ke siapa bilang vous, ke siapa bilang tu. Tapi nanti deh saya jelaskan di video yang lain yang khusus untuk edisi ini gitu ya, vous dan tu. Jadi makanya untuk bertanya kabar bisa comment allez-vous, bisa juga comment vas-tu, tergantung sama siapa kita ngomong. Ada juga tinggal bareng sebelum menikah. Kalau di Indonesia kan sudah pasti nggak lazim sama sekali ya. Tapi kalau di sini justru yang tidak lazim itu adalah yang menikah sebelum tinggal bareng. Karena buat sebagian besar orang sini harus mengenal orang yang akan kita nikahi dengan lebih dalam. Salah satu cara untuk mengenal dengan lebih dalam versi orang sini adalah dengan tinggal bersama. Tinggal bersama kita akan bisa tahu keseharian, gimana hidup bareng, organisasi di rumah juga seperti apa gitu. Jadi makanya di sini sebagian besar orang sih tinggal bareng dulu selama entah beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun lamanya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Ada juga yang lazim di sini tapi tidak lazim di Indonesia, yaitu punya anak sebelum menikah atau punya anak sampai anaknya besar tapi tidak pernah menikah. Tapi tinggal bareng atau nggak tinggal bareng, aneh ya. Jadi misalnya kakak ipar saya punya anak sudah 10 tahun usia anaknya dan sampai sekarang dengan pasangannya memang tidak menikah. Dan ketika ditanya ada rencana untuk menikah atau enggak, ya jawabannya enggak. Jadi anaknya ya tetap anak mereka berdua, diurus berdua, tapi mereka berdua tidak menikah. Di sini memang biasa aja. Kayak misalnya Lola, anak yang saya asuh ketika saya oper dulu. Mereka orang tuanya Lola ini tinggal bersama dan punya Lola dulu sampai Lola usia 3 tahun baru mereka memutuskan untuk menikah. Jadi waktu itu ketika saya lagi main nih sama si Lola, main rumah-rumahan istilahnya dengan Barbie dan segala macam, Lola tuh kayak cerita dengan Barbie-nya bahwa si pasangan Barbie dan Ken ini tinggal bareng, punya anak, habis itu menikah. Dan saya tanya, kok punya anak dulu baru nikah? Jawabannya Lola simple, ya saya juga dulu
ketika orang tua saya menikah usia saya 3 tahun. Jadi ya wajar kalau si Lola akhirnya melihat hal seperti itu adalah hal yang normal gitu kan. Kemudian ada juga ini sih sangat tidak lazim, bahkan tidak legal di Indonesia ya, yaitu pernikahan sesama jenis, pernikahan gay, mariage pour tous kalau di sini namanya, pernikahan untuk semua. Di Prancis, sejak tanggal 17 Mei 2013, pernikahan sesama jenis itu legal. Jadi, pasangan gay itu boleh menikah secara legal, dilindungi oleh hukum di la mairie atau di balai kota tempat mereka tinggal, sama seperti pasangan heteroseksual. Dan tidak ada perbedaan sama sekali antara kedua pernikahan itu dari segi apapun, dari segi seremoninya atau dari segi apapun di mata hukum. Ini ada statistiknya. Pada tahun 2014, jadi 1 tahun setelah pernikahan sesama jenis ini dilegalkan, dari 241.292 pernikahan di Prancis, 10.522 diantaranya adalah pernikahan sesama jenis, yang mana 46% pernikahan wanita dan wanita, dan 54% pernikahan pria dan pria. Jadi di sini pernikahan sama jenis itu legal dan dilindungi secara hukum. Kemudian yang terakhir, ini juga sangat tidak lazim bahkan tidak legal juga di Indonesia, yaitu aborsi. Di Prancis, aborsi itu legal dan bahkan bisa dibiayai oleh asuransi sosial atau asuransi pemerintah dengan catatan tidak lebih dari 7 minggu atau 12 minggu usia kandungannya. 7 minggu dan 12 minggu ini dilihat dari apa? Ini tergantung dari cara aborsi yang akan dilakukan. Tapi sekali lagi, ini legal, boleh, lazim, tapi sangat diatur. Dalam istilahnya, jadi ada pertemuan pertama dulu dengan dokter, kemudian ada pertemuan kedua, kemudian ada pertemuan ketiga sebelum akhirnya aborsi. Ada banyak istilahnya yang diambil dalam consideration atau pemikiran kenapa harus aborsi. Misalnya belum siap, atau masih di bawah umur, atau banyaklah pertimbangannya lah ya. Oleh karena itu, ketika kita tahu hamil dan memang kita nggak ingin menjaga kehamilan tersebut, itu harus cepet-cepet konsultasi dengan dokter. Dan sebenarnya mungkin aborsi juga pilihan terakhir ya, untuk akhirnya dokter boleh. Dan makanya ini juga ada batas maksimalnya, nggak boleh kalau usia kandungan di atas 12 minggu atau 7 minggu. Ya 7 minggu kalau dengan cara apa gitu, dan 12 minggu kalau dengan cara apa. Jadi ada prosedurnya yang harus diikuti dan harus dilewati dulu, karena seperti yang saya bilang ini boleh tapi dengan catatan. Dan aborsi sendiri di sini sebenarnya legal sejak tahun 1975. Jadi udah lama sekali. Dan ini ya masih legal sampai sekarang. Mungkin itu aja dulu ya yang akan saya ceritakan mengenai beberapa hal yang lazim di Prancis tapi tidak lazim di Indonesia. Masih banyak yang lain pastinya. Beberapa di antara teman-teman, di antara les amis pasti ada yang shock juga. Wow, gila, beda banget dengan di Indonesia. Gimana nih menurut teman-teman? Apa yang berbeda? Apa yang paling bikin teman-teman shock? Legal di sini boleh, tapi ternyata di Indonesia nggak boleh. Dan menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah bagus atau nggak bagus? Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.